Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat semua? Semoga kalian sehat selalu. Jumpa lagi dengan Bu Halimah. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar materi kelas 4, tema 2, subtema 3, energi alternatif, pembelajaran 1. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari terlebih dahulu kita membaca doa dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, kita semua membutuhkan energi dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, untuk naik motor, naik kendaraan yang lain, kita butuh energi. Nah, bagaimana jika energi yang kita gunakan sudah habis? Adakah energi penggantinya? Sumber energi yang berasal dari minyak bumi dan gas merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Sumber energi ini memiliki ketersediaan yang terbatas dan suatu saat akan habis. Manusia memerlukan sumber energi lain atau energi alternatif untuk memenuhi kebutuhannya. Sumber energi alternatif berasal dari sumber energi yang dapat diperbarui. Contohnya, sinar matahari, angin, air, panas bumi, gelombang laut, dan bio. Kamu akan membuat mainan yang dapat melayang karena adanya angin. Anak-anak, sekarang cobalah membuat layang-layang untuk bermain dengan temanmu. Tahukah kamu bagaimana cara membuat layang-layang? Untuk membuatnya, kamu harus menyediakan kertas koran bekas berbentuk persegi ukuran 30 x 30 cm, bambu ukuran lebar 1 cm, panjang 80 cm. Kemudian bambu lagi yang berukuran lebar 1 cm dan panjang 40 cm. Benang wul, gunting, dan lem. Adapun cara membuatnya adalah yang pertama, letakkan bambu secara menyilang. Ikat bambu dengan menggunakan benang, kemudian ikat keempat ujung bambu dengan benang. Langkah keempat, letakkan ikatan bambu di atas kertas koran, kemudian jiplaklah memakai pensil. Langkah kelima, tambahkan 2 cm untuk garis gunting. Gunting kertas koran tepat di atas garis. Rekatkan kertas koran sampai menutupi bambu. Tambahkan ekor pada bagian bawah layang-layang dengan menggunakan guntingan kertas koran. Langkah ke-9, buat lubang di tengah, yaitu dekat dengan penyilangan bambu. Langkah ke-10, masukkan benang dan ikat ke titik persilangan. Dan yang terakhir, ikatkan ujung yang lain ke ujung bawah rangka. Nah, layang-layangmu siap diterbangkan di langit. Sumber energi angin membantu layang-layangmu melayang. Anak-anak, mari kita membaca. Sumber energi alternatif merupakan sumber energi yang bukan sumber energi tradisional. Sumber energi tradisional adalah bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak, dan gas alam. Sumber energi alternatif yang dikembangkan saat ini memanfaatkan sumber energi yang tersedia di alam dan tidak akan habis, yaitu matahari, angin, air, dan panas bumi. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, matahari. Matahari merupakan sumber energi utama di bumi.
Hampir semua energi yang berada di bumi berasal dari matahari. Energi panas yang dihasilkan dapat digunakan untuk memanaskan ruangan, memanaskan air, dan keperluan lain. 2. Angin. Angin adalah gerakan udara di permukaan bumi yang terjadi karena tekanan udara. Angin telah dimanfaatkan sejak dulu sebagai sumber energi pada perahu layar dan kincir angin tradisional. 3. Air. Air yang deras merupakan sumber energi gerak. Energi itu biasa dimanfaatkan sebagai pembangkit tenaga listrik. Oleh karena itu, di PLTA atau pembangkit listrik tenaga air, dibuat bendungan air di tempat yang tinggi. Air yang dibendung tersebut kemudian dialirkan menurun sehingga akan mengalir seperti air terjun yang deras. 4. Panas bumi. Energi panas bumi atau energi geotermal merupakan energi yang berasal dari panas yang disimpan di bawah permukaan bumi. Pusat bumi terbentuk dari lapisan batuan yang sangat panas. Hal itu menunjukkan bahwa bumi merupakan sumber energi panas yang sangat besar. 5. Gelombang air laut. Gelombang air laut saat memecah di pantai menghasilkan banyak energi. Energi ini dapat diubah menjadi energi listrik. 6. Bahan bakar bio. Bahan bakar bio merupakan bahan bakar yang berasal dari makhluk hidup, baik hewan maupun tumbuhan. Bahan bakar bio yang berasal dari tumbuhan diantaranya tumbuhan berbiji yang mengandung minyak seperti bunga matahari, jarak, kelapa sawit, kacang tanah, dan kedelai. Bahan bakar tersebut dikenal sebagai biodiesel. Biodiesel dapat digunakan untuk menggantikan solar. Singkong, ubi, jagung, dan sagu dapat diubah menjadi bioetanol. Bioetanol dapat menggantikan bensin atau premium. Bahan bakar bio juga dapat berasal dari kotoran ternak. Bahan bakar tersebut dikenal sebagai biogas. Kotoran ternak yang ada dimasukkan ke dalam ruangan bawah tanah atau lubang. Selain itu, bahan bakar ini dapat juga dimanfaatkan untuk bahan bakar kendaraan bermotor. Nah, anak-anak, coba buatlah peta pikiran tentang energi alternatif dan ceritakan hasilnya kepada temanmu. Indonesia memiliki sumber daya alam yang juga dapat digunakan sebagai sumber energi alternatif. Tumbuhan ini dapat menghasilkan bahan bakar untuk kendaraan. Anak-anak, mari kita baca teks berikut. Minyak jarak sebagai sumber energi alternatif. Minyak jarak mulai dikenal sebagai sumber energi alternatif biodiesel. Biodiesel dihasilkan dari minyak yang diperoleh dari biji tanaman jarak yang banyak tumbuh di daerah tropis seperti di Indonesia. Minyak jarak dari biji tanaman pagar ini mempunyai potensi untuk dikembangkan sebagai tanaman penghasil minyak pengganti bahan bakar minyak bumi karena memiliki beberapa keunggulan. Salah satu keunggulan minyak jarak adalah tanaman ini mudah dibudidayakan sehingga dapat menjamin ketersediaan bahan mentahnya. Proses pengolahannya cukup sederhana sehingga mudah dilakukan oleh masyarakat umum. Tidak memerlukan teknologi yang tinggi sehingga biaya investasinya terbilang murah. Minyak jarak juga dimanfaatkan untuk minyak rambut dan minyak pijat. Kemasan minyak jarak dibuat lebih praktis sehingga memudahkan penggunanya.
Minyak jarak dapat ditemui di pasar-pasar modern atau di warung. Pemanfaatan minyak jarak ini telah memberikan kesempatan yang baik dalam bidang pekerjaan. Saat menanam pohon jarak sampai panen dibutuhkan tenaga. Begitu pula saat tanaman diolah menjadi minyak, tentunya membutuhkan para ahli untuk membuatnya. Belum lagi kemasan yang menarik. Pasti dibutuhkan tangan-tangan terampil untuk mengemasnya. Pemanfaatan minyak jarak yang banyak selain berdampak positif, tentunya juga akan memberikan dampak yang kurang menguntungkan bagi masyarakat. Anak-anak, tulislah pendapatmu tentang pemanfaatan tanaman jarak. Tulisanmu dapat memuat manfaat, kegiatan ekonomi yang dapat dilakukan, dampak pemanfaatan yang berlebihan, serta solusinya. Kerjakan tugas ini di buku tugasmu. Anak-anak, sekarang saatnya kamu bekerja sama dengan orang tua. Mainkan layang-layangmu dengan orang tua dan teman-teman di sekitar lingkungan rumahmu. Sampaikan pengalamanmu tersebut di depan kelas. Demikianlah anak-anak pembelajaran kita kali ini. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Mari kita tutup pembelajaran kita dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Banyak kekurangan dari Bu Halimah. Untuk itu, saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.